Gedung Sate merupakan bangunan bagian dari kompleks pemerintahan yang dulunya disebut Government Management. Sedangkan Gedung Sate sendiri difungsikan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Kompleks bangunan yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 22, Bandung ini gagal dibangun pemerintah Hindia Belanda karena krisis moneter 1930, sehingga hanya 2 bangunan yang selesai dibangun, yaitu Gedung Sate dan kantor pos. Gedung Sate dibangun selama 4 tahun, tepatnya selesai pada bulan September 1924. Sekarang gedung ini difungsikan sebagai gedung pemerintahan pusat Jawa Barat. Tusuk sate di puncak gedung berfungsi sebagai penangkal petir, sedangkan 6 buah ornamen menyerupai jambu air di tusuk sate terbuat dari perunggu yang melambangkan biaya pembangunan gedung sate. Pemerintah Hindia Belanda menghabiskan 6 juta gulden atau setara dengan 45 miliar pada tahun itu. Di bagian dalam gedung sate, tepatnya di menara puncak, terdapat sirine yang biasa digunakan sebagai pertanda serangan musuh, baik perlawanan dari kaum pribumi maupun perlawanan dari negara lain. Untuk sampai di menara puncak, perlu menaiki 64 anak tangga dari lantai 2, dan semakin ke atas, koridor menuju menara semakin sempit dan hanya bisa dilalui 1 orang. Ada juga 2 ruang rahasia yang pernah digunakan sebagai tempat bersembunyi oleh pemerintah Hindia Belanda. Ruang tersebut berada tepat di pintu sebelum memasuki menara puncak, dan satu lagi berada di undakan tangga berupa ruangan kecil. Kita dapat melihat sebuah tugu yang terbuat dari batu alam di halaman depan. Pada batu tersebut terdapat tulisan, "Dalam mempertahankan Gedung Sate terhadap serangan pasukan Gurkha tanggal 3 Desember 1945, 7 pemuda gugur dan dikubur oleh pihak musuh di halaman ini. Dan pada bulan Agustus 1952, diketemukan jenazah Suharto, Didi, dan Mukhtaruddin yang dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Jenazah Rana, Subegat, Surjodo, dan Susilo tetap berada di sini." Jiwa Korsa Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember 1951. Dari tulisan tersebut dapat diketahui bahwa masih ada jenazah yang terkubur di halaman gedung ini. Kisah ini berawal setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, keadaan Republik Indonesia sangat labil, diperparah dengan kedatangan tentara sekutu untuk menggantikan Jepang. Pada tanggal 4 Oktober 1945, kota Bandung mulai dimasuki oleh sekutu. Saat itu, Gedung Sate dijadikan sebagai kantor pusat perhubungan dan pekerjaan umum. Tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945, Insinyur Pangeran Nur sebagai menteri meminta para pegawainya untuk mengangkat sumpah setia sebagai bentuk perlawanan terhadap tentara asing. Dan pada tanggal 24 November 1945, kota Bandung mulai diguncang tentara sekutu, yaitu Gurkha dari Inggris dan Nika. Pada tanggal 3 Desember 1945, pertempuran pun tumpah dan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Suatu kelompok yang bernama Gerakan Pemuda Pekerjaan Umum berjumlah 21 orang mencoba mempertahankan gedung yang diserbu dari berbagai penjuru oleh persenjataan yang lengkap dan modern. Namun, pertempuran tidak seimbang, sehingga gedung jatuh ke tangan musuh. Sejumlah korban berjatuhan dari kedua belah pihak. 7 pemuda Indonesia diketahui tewas pada pertempuran tersebut. Untuk mengenang jasa mereka, dibuatlah 2 tanda peringatan. Satu dipasang di dalam gedung, dan satunya berupa tugu batu dari batu alam dengan 7 nama mereka yang telah gugur mempertahankan Gedung Sate. Tugu ini semula diletakkan di belakang gedung. Pada 1970, atas perintah Menteri Insinyur Haji Juanda, tugu dipindahkan ke halaman depan gedung. Dan untuk mengingat perjuangan ke-21 pemuda dalam mengusir Belanda, setiap tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Bakti Pekerjaan Umum.